Assalamualaikum dan semangat pagi. Halo penonton setia channel Koridor Sebelah. Saya yakin video kali ini adalah konten yang ditunggu-tunggu terutama oleh para guru dan dosen. Berangkat dari kegelisahan dan sekaligus atas request rekan-rekan dosen, maka kali ini saya akan membahas tentang jenis dan desain tugas yang anti copy-paste ChatGPT. Namun sebelum melanjutkan video ini, pastikan Anda subscribe di channel ini, untuk mensupport channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Kita semua tahu bahwa ChatGPT adalah teknologi AI yang bisa menjawab banyak pertanyaan, termasuk membantu siswa atau mahasiswa menyelesaikan tugas mereka. Namun, tentu saja sebagai guru atau dosen, Anda harus memastikan bahwa tugas yang Anda berikan bukan hanya bisa dijawab oleh ChatGPT, tetapi juga bisa memotivasi siswa atau mahasiswa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis dan desain tugas yang bisa kita gunakan untuk menghindari copy-paste dari ChatGPT. Poin 1. Tugas berbasis proyek atau kasus nyata. Tugas seperti ini melibatkan pengamatan, penelitian, dan analisis terhadap kasus nyata atau proyek yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Siswa atau mahasiswa harus mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat laporan atau presentasi hasil penelitian mereka. Tugas semacam ini sulit dijawab hanya dengan copy-paste dari ChatGPT karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan pengalaman praktis. Poin 2. Tugas berbasis kreativitas. Tugas seperti ini menantang siswa atau mahasiswa untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka. Contoh tugas berbasis kreativitas adalah membuat video iklan, poster, atau karya seni lainnya yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Tugas ini sulit dijawab dengan copy-paste dari ChatGPT karena membutuhkan kemampuan kreatif dan pemikiran out of the box. Poin 3. Tugas berbasis diskusi. Tugas seperti ini melibatkan siswa atau mahasiswa dalam diskusi atau debat terkait dengan materi yang dipelajari. Mereka harus membaca materi terlebih dahulu, mencari informasi tambahan, dan mempresentasikan argumen mereka dalam diskusi atau debat. Tugas ini sulit dijawab dengan copy-paste dari ChatGPT karena membutuhkan kemampuan berargumentasi dan kritis. Poin 4. Tugas berbasis praktikum atau laboratorium. Tugas seperti ini melibatkan siswa atau mahasiswa dalam eksperimen, observasi, atau kegiatan praktikum lainnya yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Mereka harus melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil eksperimen mereka. Tugas ini sulit dijawab dengan copy-paste dari ChatGPT karena membutuhkan pengalaman praktis dan pemahaman yang mendalam. Poin 5. Tugas berbasis penulisan esai atau jurnal. Tugas seperti ini menuntut siswa atau mahasiswa untuk menulis esai atau jurnal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Mereka harus mencari informasi, menganalisis, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mereka. Tugas ini sulit dijawab dengan copy-paste dari ChatGPT karena tugas tersebut memerlukan proses pemikiran yang sistematis dan logis dalam mengorganisasi ide-ide dan argumen, serta kemampuan untuk menghasilkan ide-ide orisinil dan solusi yang kreatif untuk permasalahan yang diberikan. Poin 6. Gunakan tugas yang menuntut kemampuan analisis atau evaluasi tingkat tinggi. Tugas seperti ini memerlukan kemampuan analisis atau evaluasi tingkat tinggi dapat membuat siswa atau mahasiswa sulit untuk mengandalkan ChatGPT. Misalnya, Anda dapat memberikan tugas seperti menganalisis strategi pemasaran perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan, atau menilai kebijakan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dan memberikan saran untuk perbaikan. Dalam tugas seperti ini, siswa atau mahasiswa harus melakukan analisis yang mendalam dan mengevaluasi berbagai faktor yang terlibat. Jawaban yang hanya didapat dari ChatGPT biasanya tidak akan cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut secara tuntas. Poin 7. Gunakan tugas yang memerlukan pengumpulan data primordial. Tugas yang memerlukan pengumpulan data primordial juga dapat membuat siswa atau mahasiswa sulit untuk mengandalkan ChatGPT. Misalnya, Anda dapat memberikan tugas seperti melakukan survei tentang perilaku konsumen terhadap suatu produk atau melakukan observasi lapangan tentang dampak lingkungan dari suatu industri. Dalam tugas seperti ini, siswa atau mahasiswa harus melakukan pengumpulan data primordial yang terkait dengan topik tugas mereka. Jawaban yang diberikan oleh ChatGPT tidak akan sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.
Nah, itulah beberapa jenis tugas dan desain tugas yang dapat membantu mencegah penggunaan ChatGPT sebagai alat copy paste. Dengan memberikan tugas yang sesuai, Anda dapat membantu siswa atau mahasiswa meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menganalisis topik tertentu secara mandiri. Mari kita gunakan teknologi AI secara bijak, karena pada dasarnya teknologi hadir untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Tantangan justru pada kesiapan penggunanya. Terus maju pendidikan Indonesia, stay relevan. Semoga bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Like, dan share pada rekan sahabat Anda jika Anda mendapat manfaat dari video ini dan ingin menyambungkan manfaat dari materi yang kita bahas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.